Both in despair and surrender, they gave up trying to fix the DeLorean, instead surviving on the post-apocalyptic Earth. Throughout history, the pursuit of financial independence has driven human progress. We see wealth as not just money, but rather a holistic journey with both material and spiritual aspects. As a kid, we only caught a glimpse of how hard our parents worked for financial stability. But as we get older, we soon realize it is just the tip of the iceberg. It goes beyond only what we see. Despite all the challenges along the way, the dream of financial independence persists. It is a way to inspire, drive, and motivate generations to come. Please welcome Anissa Steviani. Manusia itu ya melihat uang dari masa lalunya. Jadi ayah aku tuh PNS, dosen di satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Dan umur 15 tahun aku dibuka slip gaji ayahku oleh ibuku. Ada yang ngalamin nggak? Melihat slip gaji ayahnya sendiri atau melihat penghasilan ayahnya sendiri atau ibunya gitu? Ada yang ngalamin nggak? Ada? Ngalamin? Oke. Nah, ternyata pengalaman-pengalaman itu nggak terjadi di kebanyakan anak-anak Indonesia. Ketika aku bicara dengan orang-orang lain, mayoritas itu tidak tahu gaji ayahnya berapa, penghasilan keluarganya berapa, itu tuh nggak tahu. Jadi nggak semua orang mengalami tahu bagaimana uang itu dibicarakan di rumah. Jadi topik tentang uang itu di keluargaku tuh tidak tabu dibicarakan di rumah. Kita ngobrol tentang uang, tentang gaji pas sudah kerja ya, tentang habis interview kerja, gajinya berapa, buat apa aja, itu tuh dibicarakan di makan malam. Biasa aja, bukan topik yang sangat-sangat tabu untuk diomongin gitu. Termasuk ketika berpengaruh saat aku mencari pasangan. Aku juga jadi nggak malu nanya sama pasanganku, apakah dia punya utang, apakah keluarganya punya utang, ya kan? Kita pacaran sama orang, orangnya sih nggak punya utang, tapi ternyata keluarganya dikejar-kejar debt collector. Itu kan sangat-sangat berpengaruh sama hidup kitanya di masa depan, gitu ya. Kemudian aku juga nggak ragu untuk nanya ketika dia bayar-bayar pakai kartu kredit, kenapa? Gimana sih pola keuangan kamu? Perempuan biasanya takut sekali bicara seperti itu sama calon pasangannya. Takut dikatain matre, bener gak? Ya kan? Takut kenapa sih belum apa-apa kok ngomonginnya udah uang? Ya kan? Hal-hal seperti itu ternyata sulit dibicarakan. Nah, orang lain punya pengalaman yang sangat-sangat berbeda sama aku. Jadi biasanya orang itu dilamar karena udah jodohnya. Tahu ya, kalau udah dilamar tandanya udah jodohnya gitu, tanpa tahu background keluarganya seperti apa. Nah, kalau di keluargaku nggak seperti itu. Ayahku akan tanya, dia karyawan tetap atau bukan? Gajinya berapa? Dari kantornya punya benefit apa aja? Rencana ke depannya gimana? Itu adalah pembicaraan-pembicaraan tentang uang yang banyak dibicarakan di rumah aku. Tapi di banyak rumah tangga, uang itu jadi pengalaman buruk. Misalnya, orang tua sering bertengkar karena uang. Jadi kamu ngelihat uang itu sebagai sumber konflik. Atau orang tua dikejar-kejar debt collector karena utangnya banyak gitu ya. Atau orang tua tertipu asuransi, itu relate banget ya. Banyak banget keluarga-keluarga yang mengalami pengalaman buruk tentang uang. Jadi saat dewasa dan mencari pasangan juga tidak ngomongin uang sama pasangannya. Konflik tentang uang itu jadi terjadi seumur hidup. Nah, pengalaman-pengalaman itu membentuk money mindset kita. Ditambah lagi ya, banyak banget omongan negatif tentang uang itu tuh masuk ke dalam diri kita tuh dari kecil. Ada yang pernah diomongin gak sama orang tuanya? Hidup itu harus prihatin, ya kan? Kamu tuh jangan buang-buang uang. Sering banget kayaknya ya, kayak orang tua tuh kayak nganggap itu tuh boros banget gitu. Atau orang kaya itu jauh dari keluarga. Orang kaya itu pasti gak bahagia. Pokoknya kayak ada semacam the hatred toward the rich gitu. Orang-orang yang kayak kalau kaya pokoknya dia salah aja. Orang kaya tuh pasti sombong. Gitu. Itu tuh sangat-sangat umum terjadi. Jadi kalimat-kalimat tersebut mengkonotasikan uang sebagai sesuatu yang negatif.
Padahal ya, banyak uang itu nggak apa-apa. Hidup itu nggak selalu harus prihatin. Kita kan sebenarnya lebih memuji orang-orang yang sederhana. Kayak kalau sederhana dia keren, kalau dia sederhana dan kaya dia keren. Padahal kalau dia kaya, tidak sederhana tapi ternyata sedekah di mana-mana gitu, bermanfaat dan banyak orang, kan nggak apa-apa juga. Nah, mindset itulah yang kita bilang orang kaya nggak bahagia tuh pasti jauh dari keluarga. Apakah orang miskin pasti bahagia? Apakah orang miskin gak jauh dari keluarga? Kan gak juga gitu. Jadi intinya adalah kita berusaha untuk change the mindset. Uang itu nggak pernah jadi positif atau negatif. Kalau selama ini kita memandang uang sebagai sesuatu yang negatif banget, kayaknya nggak boleh deh aku nyari uang terus menerus, itu enggak. Ya, dia nggak positif, dia nggak negatif, dia cuma alat tukar aja. Dia bukan sesuatu yang kita bisa labeli. Jadi uang itu netral, dia akan selalu netral. Uang itu nggak bisa dibuang, tapi dia bisa ditukar. Ditukar dengan apa? Ditukar dengan manfaat. Jadi kenyamanan, jadi pengalaman. Liburan itu pengalaman ya. Kalau nggak punya uang nggak bisa liburan. Atau mungkin mau umroh perlu uang, mau sedekah perlu uang. Nah, hal-hal itu yang bikin mindset kita jadi lebih positif terhadap uang gitu. Jadi hal-hal yang kita butuhkan, jadi hal-hal yang kita inginkan, dan untuk menambah kualitas hidup. Ya maklum ya, hidup di Indonesia ini ya, pendidikan dan kesehatan yang basic aja tuh nggak sepenuhnya dijamin sama negara. Jadi kalau kamu punya uang, kamu akan mendapat kualitas hidup yang lebih baik. Sad truth sih, tapi memang iya, kenyataannya memang demikian. Kalau punya uang, kamu nggak perlu antri dari fase ke-1 untuk BPJS. Kamu bisa beli suplemen, kamu bisa olahraga di gym pakai PT, kamu bisa menyekolahkan anakmu di tempat yang lebih baik tanpa mikirin uangnya gitu. Jadi itu bisa motivasi kita, kenapa kita harus mengubah mindset kita tentang uang. Nah, saat kamu punya mindset baik nih tentang uang dan mindful mengelola uang, kamu akan menyadari bahwa uang itu nggak bisa dibuang. Uang itu hanya bisa ditukar dengan hal-hal yang tadi ya, dengan hal yang bermanfaat, dengan pengalaman, dengan kenyamanan. Kamu juga bisa bersyukur kalau sebagian rezeki kamu adalah rezeki orang lain. Ini yang biasanya orang nggak nyampe nih pemikirannya, karena mikirnya, oh kalau dibeliin sesuatu berarti gue boros gitu. Padahal kalau dibeliin sesuatu sesuai budgetnya, memang kamu ada uangnya dan memang dibelikan untuk itu, uang yang kamu alirkan itu jadi rezeki buat orang lain, jadi manfaat buat keluarganya dia, jadi sesuatu yang hal baik untuk keluarganya dia. Terus kamu juga perlu percaya bahwa uang itu bisa bikin kita sejahtera. Ini yang banyak orang nggak kepikiran juga, kenapa gitu, kenapa aku harus sejahtera? Ya karena itu bisa bawa kamu ke hal-hal yang lebih baik. Dan bahkan uang yang nggak sengaja dipakai untuk hal-hal yang bukan seharusnya, alias impulsif aja gitu ya belanjanya ya, itu adalah pelajaran untuk nggak diulangi lagi. Jadi lebih mindful saat kamu mengeluarkan uang ini bisa mengubah mindset keseluruhan kamu tentang uang. Dan pada akhirnya punya relasi yang baik dengan uang itu pasti bikin hidup kamu lebih tenang. Kamu mungkin gak ngerasa lagi dikejar-kejar kerja demi uang, tapi kamu akan merasa aku kerja karena ini aku bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi yakin ini, uang itu sifatnya mengalir, dia tuh 50-50. 50% kita pakai buat hari ini semaksimalnya, 50% lagi kita pakai buat masa depan. Jadi nggak mesti tuh bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kenapa kita harus sakit-sakit dulu, ya kan? Bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi kita tahu nih batasannya. Batasan untuk bersenang-senang dulu sekarang berapa, batasan untuk bersenang-senang kemudiannya berapa. Itu yang bisa jadi motivasi kamu untuk belajar mengelola uang. Jadi sebagian uang harus disimpan, iya betul, tapi bukan berarti semua uang jadi untuk masa depan. Belajar kelola uang itu untuk masa depan secukupnya, untuk masa kini secukupnya, karena balik lagi uang itu bisa jadi kebaikan, bisa jadi rezeki buat sesama. Jangan lupa ya, kalau kita bilang kayak kita nabung dulu nih sebanyak-banyaknya, enggak juga, karena kamu tuh nggak muda 2 kali. Kalau sekarang kamu ngerasa kayak semua uangku harus aku tabungkan untuk masa depan, enggak juga, orang tua kamu makin tua, ya kan? Kamunya juga nggak akan berumur yang sama kayak sekarang tuh enggak. Jadi selalu 50-50, selalu sebagian-sebagian. Lalu juga sadari, nah ini nih yang paling penting nih, uang itu bukan sumber konflik. Kita ngelihat uang tuh, semua orang tuh berantem karena uang gitu. Rebutan warisan ya kan di rumah, kok semuanya tuh kayak memperebutkan uang. Manusialah sumber konfliknya, bukan uang. Uang itu cuman toolsnya aja, dan manusia itu selalu bisa berubah. Perilaku manusia, seperti misalnya kamu ngerasa sekarang ya, aduh aku boros banget nih, aku selamanya aku gak bisa nabung. Itu adalah perilaku kamu, dan perilaku selalu bisa diubah. Yang kedua, itu sadari emosi yang hadir setiap kali kamu mengeluarkan uang. Setiap kali ngeluarin uang, perasaannya apa sih? Impulsif ternyata, atau ternyata cemas. Jadi ada perasaan kayak nervous banget nih kalau setiap ngeluarin uang. Aku layak gak sih ngeluarin uang sebanyak ini? Atau mungkin malu.
Atau mungkin peduli sama omongan orang, oh beli sesuatu karena nanti kalau aku pakai ini orang akan melihat aku sebagai ini. Atau FOMO. Nah itu yang perlu disadari, sebenarnya kenapa sih aku ngeluarin uang, apa emosi yang muncul saat aku mengeluarkan uang. Kalau sampai nggak tahu, tandanya kebanyakan impulsifnya ya, tandanya udah otomatis aja, lagi tidur kita scrollnya e-commerce pagi-pagi kayak check out apa semalam gitu kan, ngapain nih aku semalam beli apa, pas barangnya datang nggak sadar juga kenapa ya aku beli ini gitu. Nah hal-hal itu yang perlu disadari ulang, kenapa ya aku melakukan itu, untuk apa aku melakukan itu. Unlearn ya, jadi ubah cara kita memandang uang. Kamu yang sekarang itu bukan kamu di masa lalu. Kita di masa lalu itu ya, waktu kecil nggak pernah dibeliin buku, begitu punya uang sendiri pokoknya nanti aku akan beli semua buku yang bisa aku beli. Waktu kecil nggak pernah dibeliin mainan. Atau anak bungsu deh, anak bungsu tuh biasanya bajunya bekas kakak ya kan, sepatunya bekas kakak, semua bekas kakak. Begitu punya duit sendiri, megang duit, beli semuanya ya kan, ngangguk-ngangguk tuh masih yang di belakang ya. Ngerasain banget bahwa kita tuh ingin membalaskan dendam masa kecil kita di masa yang sekarang. Kenapa? Gak perlu ya kan. Kamu yang dulu bukan kamu yang sekarang, kebutuhanmu yang dulu berbeda dengan kebutuhanmu yang sekarang. Siapa yang kamu kasih makan? Apakah masa kecil kamu atau kamu yang sekarang? Ketika kesadaran-kesadaran itu muncul, akan lebih mudah untuk kamu dalam mengelola uang. Jadi kita afirmasi nih sama diri kita masing-masing ya. Kalau aku punya di meja kerjaku itu post-it, itu berbagai afirmasi tentang uang yang bisa bikin aku lebih positif memandang uang. Contohnya, pekerjaanku baik dan menyebarkan kebaikan bagi orang banyak. Jadi banyak orang yang kerja, aduh kok cuman gini doang ya, terus menerus muter lagi gajian, karena dia nggak tahu pekerjaan aku tuh baik apa enggak sih, sebenarnya aku tuh ada manfaatnya nggak sih buat banyak orang. Nah itu kalau dibicarakan, otak kita tuh percaya ya, jadi otak kita tuh percaya apa yang kita ucapkan sama dia. Kalau kamu berulang-ulang bilang, ya udah saya emang boros, saya emang gini orangnya, kamu akan stuck juga di situ, di self limiting belief itu. Uang membawa kedamaian dan hal-hal baik untukku, keluargaku, dan orang banyak. Bicara itu terus-menerus membuat kamu percaya bahwa punya uang itu baik loh. Banyak uang itu nggak apa-apa loh. Aku selalu bisa berusaha jadi orang yang memaksimalkan potensinya dan bermanfaat untuk orang lain. Itu bikin kamu jadi lebih termotivasi untuk, oh iya aku nyari uang ini bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jadi uang itu bisa bikin hidup kita tenang. Fisik, mental, finansial, kini dan nanti. Uang itu bukan bikin gak tenang ya, uang itu bukan bikin stres, enggak. Uang boleh dicari, boleh dipakai sekarang, boleh disimpan buat masa depan, semuanya boleh. Punya cita-cita, jadi kaya, banyak harta, selama dicari dengan jalan yang halal dan kita gunakan untuk kebaikan, itu juga gak masalah. Punya cita-cita jadi orang kaya itu gak salah. Jadi intinya adalah gak ada yang berubah kalau kamu gak mengubah. Usaha yang sama gak akan membuat hidup kamu berbeda. Saya Anissa Steviani, terima kasih.